Halo semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Wifi tetangga masih aman? Aduh. Oke, video kali ini di sini gua akan ngerangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2017 dan akan membuat otak kalian sedikit menjadi traveling dikarenakan adegan pada film ini terbilang cukup seru. Ini dia filmnya. Jangan lupa putar dulu intronya. Film pun dimulai. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang lagi OTW menuju salon milik kakaknya. Wanita tersebut bernama Yongmin, sedangkan kakaknya bernama Seyong. Di sini Yongmin mengatakan kepada kakaknya bahwa salon mereka sudah sangat sepi dari pelanggan, yang membuat salon mereka bisa bangkrut. Sementara itu, Seyong terlihat bingung harus berbuat apa, dikarenakan ia juga memiliki hutang yang cukup banyak dengan seorang rentenir. Saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba saja datang seorang pria. Namun ternyata pria itu bukanlah pelanggan, melainkan ia hanya singgah untuk menanyakan alamat rumah. Ingat, alamat rumah lo ya, bukan alamat palsu. Kayak judul lagu, musik. Nungguin ya. Kena copyright teratuh channel aing lamun dipasang musik eta mah. Koplok. Arisya teh kumaha anjing. Esok harinya ketika Seyong sedang berada di salonnya, tiba-tiba saja seorang pria datang, yang ternyata pria tersebut adalah seorang rentenir. Ia datang untuk menagih utang Seyong. Akan tetapi karena salon yang sedang sepi pelanggan, ia pun terpaksa meminta tambahan waktu lagi kepada rentenir tersebut, karena ia belum bisa untuk membayar utangnya. Sementara itu, terlihat Yongmin yang baru saja melamar pekerjaan, namun ia ditolak oleh perusahaan tempat ia melamar. Hal itu pun membuat ia sangat frustasi dan bersedih. Ia kemudian kembali lagi ke salon dan memberitahu kakaknya. Mereka pun lalu pergi minum ke sebuah bar sambil membicarakan tentang hidup mereka. Akan tetapi ketika sedang mengobrol, Yongmin mendapatkan sebuah ide di mana ia mengatakan tempat salon mereka harus ada sesuatu yang baru yang bisa membuat pelanggan tertarik. 안마만 해주는 건 아니고 그것도 하는. Esoknya, Yongmin pun datang ke salon kakaknya dengan menggunakan pakaian yang seksi untuk menjalankan rencananya agar salon mereka memiliki banyak pelanggan. Malam harinya, terlihat seorang pria datang ke salon mereka. Pria tersebut bernama Kim, yang merupakan pelanggan pertama Yongmin. Ia lalu menyambut pelanggan itu dengan ramah. Kemudian ia memulai apa yang ia sudah rencanakan. Sementara itu, Seyong hanya bisa memperhatikannya, dikarenakan ia sama sekali tidak mengetahui apa rencana dari adiknya tersebut. Namun Yongmin tiba-tiba saja membuka pakaiannya. Hal itu pun membuat Seyong sangat terkejut, di mana rencana Yongmin ternyata memberikan layanan plus-plus untuk pelanggan mereka. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung bermantap-mantap. Setelah selesai bermantap-mantap, terlihat pria itu membayar Yongmin dengan harga yang cukup mahal. Yongmin dan Seyong pun sangat senang karena penghasilan salon plus-plus mereka di hari pertama mendapatkan penghasilan yang banyak. Melihat hal itu, Seyong lalu meminta kepada adiknya untuk mengajarinya bagaimana cara memberikan layanan plus-plus. Yongmin lalu mengajak kakaknya pulang dan mengajarinya dengan menggunakan beberapa buah-buahan seperti pisang, timun, dan sosis. 이로? 남자들이 Esok harinya ketika mereka sedang berada di salon, seorang pria pun datang, di mana pria tersebut adalah pelanggan mereka yang bernama Mang Oleh. Odading Mang Oleh, rasanya anjim banget. Sementara itu, Seyong yang sudah diajari bagaimana cara memberikan layanan plus-plus memutuskan untuk melayani Mang Oleh dan mempraktekkan apa yang adiknya telah ajarkan. Tanpa ragu-ragu, ia lalu membuka pakaiannya. Kemudian Mang Oleh pun memasukkan torpedonya ke dalam serabi lempit milik Seyong dan langsung melakukan push rank. Setelah mereka berdua push rank dan akhirnya lost track, Mang Oleh pun memutuskan untuk menguninstall Mobile Legends-nya. Saat Mang Oleh akan membayar, ia pun kaget dikarenakan tagihan biayanya yang sangat mahal. Akan tetapi Seyong tiba-tiba saja datang mendekati Mang Oleh karena pengen beli odadingnya Mang Oleh. Anjim banget.
Scene berlanjut. Terlihat Kim yang datang lagi ke salon mereka untuk merasakan serabi lempit milik Yongmin. Tanpa basa-basi, Yongmin langsung memberikan layanan plus-plus kepada Kim. Tak lama setelah itu mereka pun langsung bermantap-mantap. Malam harinya saat salon tutup, mereka berdua terlihat sangat senang dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Untuk merayakannya, mereka lalu pergi ke sebuah restoran untuk makan dan minum bersama. Esoknya Mang Oleh datang lagi ke salon mereka. Di sini Mang Oleh mengatakan bahwa ia sangat puas dengan layanan plus-plus yang diberikan oleh Seyong. Mendengar hal itu, Seyong kemudian mengajak Mang Oleh masuk ke dalam ruangan. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan push rank. Singkat cerita, Yongmin dan Seyong kemudian membicarakan tentang salon mereka, di mana kabar tentang salon mereka yang menyediakan layanan plus-plus telah tersebar. Mulai dari sinilah salon mereka selalu ramai dikunjungi oleh pelanggan. 좀 오래 기다리셔야 되는데. 이쪽으로 오세요. Beberapa hari pun berlalu. Terlihat Yongmin yang sedang gembira karena ia telah berhasil membeli sebuah apartemen tanpa dicicil. Sementara itu, Seyong terlihat bertemu dengan rentenir untuk melunasi utangnya. Ia pun terlihat sangat senang karena telah berhasil melunasi utangnya. Malam harinya saat salon mereka akan tutup, tiba-tiba seorang pria muda pun datang. Pria tersebut bernama Kang Somai dan ia baru berumur 17 tahun. Tanpa pikir panjang, Yongmin dan Seyong langsung menawarkan layanan plus-plus mereka kepada Kang Somai. Kang Somai yang masih polos terlihat hanya bisa pasrah dan mengikuti kemauan mereka. Yongmin kemudian melepaskan pakaian Kang Somai. Tak lama setelah itu mereka langsung menggengbeng Kang Somai. Ketika telah selesai melakukannya, Kang Somai yang akan membayar membuat Yongmin dan Seyong terkejut, di mana uang yang diberikan oleh Kang Somai tidak sesuai dengan pelayanan plus-plus yang mereka telah berikan. Akan tetapi Kang Somai membantahnya, karena menurutnya ia tak meminta untuk diberikan layanan plus-plus, melainkan mereka berdua sendiri yang memberikannya. Ia juga mengatakan bahwa ia hanya mempunyai uang sebanyak itu. Mendengar hal itu mereka berdua pun marah. Mereka lalu menghajar Kang Somai dan mengusirnya dari salon. Esok harinya Kang Somai pun datang kembali ke salon mereka. Yongmin kemudian menanyakan mengapa Kang Somai kembali lagi. Namun ternyata Kang Somai datang dengan membawa seorang polisi, di mana ia telah melaporkan kepada polisi tersebut bahwa ia telah wik-wik dan digebukin oleh mereka berdua. Yongmin dan Seyong pun ditangkap oleh polisi atas kasus wik-wik dan penganiayaan anak di bawah umur yang mereka telah lakukan kepada Kang Somai. Di akhir film, terlihat Kang Somai yang sedang tertawa bahagia karena telah berhasil membuat Yongmin dan Seyong masuk penjara, di mana ia juga sebelumnya telah melakukan wik-wik gratis kepada mereka berdua. Tamat, ending yang mengencrotkan. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam video ini yaitu walaupun kita dalam keadaan terpuruk, tapi jangan sekali-kali kita berikan kehormatan kita kepada orang lain. Sekian untuk video kali ini, gue Manusia pamit undur diri, sampai jumpa.